kau mengandalkan lebur seketi untuk melawanku, manusia. Sayang, kau masih mentah menguasainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk kawan-kawan semua. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Jumpa lagi bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Pertarunganku adalah pertarungan yang jujur. Tidak ada seorang pun yang boleh membantu. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati yang mendengar tentang sepak terjang Demang Kembang Sempol menjadi geram. Apalagi setelah mendengar bahwa Demang Kembang Sempol tidak hanya menyerang desa-desa wilayah Pajang saja, tetapi juga desa-desa yang masuk wilayah Mataram. Raden Ronggo kemudian menantang Demang Kembang Sempol untuk tanding kesaktian 1 lawan 1. Dan seperti yang sudah diceritakan di episode sebelumnya, akhirnya Mondosio bisa dikalahkan. Berakhir sudah ambisi Demang Kembang Sempol untuk menjadi raja penguasa tanah Jawa. Bagaimana, Ki? Sudah aman dan Retno. Beberapa hari kemudian setelah kekalahan Mondosio dari Raden Ronggo dan rakyat Kalisengoro telah berhasil merebut kembali kademangan mereka dari tangan Mondosio dan Nyai Basingah, rupanya masalah tidak sampai di situ karena Nyai Basingah dan juga Mondosio berhasil melarikan diri. Apalagi beberapa hari ini rakyat Kalisengoro digegerkan dengan adanya beberapa penduduk yang tewas secara misterius yang diduga dilakukan oleh Mondosio. Karena Mondosio sampai saat ini masih belum tertangkap. Mendengar itu Demang Surakerti kemudian mengirimkan bantuan 2 pendekar bayaran yang cukup tangguh. Dan kemudian mereka berhasil menemukan Mondosio. Namun sayangnya lagi-lagi Mondosio berhasil melarikan diri. Dan kemudian ditolong oleh Mbah Katili, orang yang dulu menolong diri ketika menjadi buronan orang-orangnya Mondosio. Saya sudah tidak tahan, ampuni dosa-dosa saya, Guru. Dalam hal ini Mbah Katili tidak menyadari bahwa orang yang ditolongnya ini adalah seorang penjahat berdarah dingin yang telah membunuh si Blirik. Bahkan Mbah Katili juga membantu Mondosio untuk bersembunyi ketika tempat tinggalnya disatroni penduduk yang mencari Mondosio. Aku melihat sendiri penjahat itu lari ke arah sini, Citrowiryo. Mana mungkin Mbah Katili melindungi seorang pembunuh? Citrowiryo. Awas kalian, akan saya kerahkan yang bau rekso. Saya mau ke Kademangan, Nyai. Tidak usah keluar rumah. Antar si Mbok yuk ke sumur. Mana, Mbok? Ayo. Namun akhirnya Mbah Katili menyadari kesalahannya ketika suatu malam dia membuntuti Mondosio yang tengah keluar rumah. Dia melihat Mondosio membunuh istri Citrowiryo. Ternyata aku telah menolong seorang pembunuh. Mbah Katili kemudian melaporkan tentang adanya Mondosio di rumahnya kepada para penduduk. Hingga kemudian para penduduk yang dibantu 2 pendekar bayaran itu langsung menangkap dan menghajar Mondosio beramai-ramai. Sampai akhirnya Mondosio pun harus tewas malam itu dengan disaksikan oleh Nyai Basingah yang melihat dari jauh tewasnya suami tercintanya itu di tangan para penduduk. Kelemahan Mondosio ada di betis kanannya. Hancurkan tulangnya, maka dia akan binasa. Tidak ada payah seperti sudah tahu kelemahan dan pengapesan Mondosio, Nyai.
Kita harus cepat pergi. Kau sudah membunuh istriku Mondosio. Mereka mau menghanyutkan mayat Mondosio di Sungai Banyu Menep. Kita harus mendapatkan jenazah kakak Mondosio. Rupanya tewasnya Mondosio tidaklah membuat Nyai Basingah menyadari kesalahannya. Justru sebaliknya, dendamnya malah makin membara. Dia tidak terima suami yang jadi andalannya selama ini untuk meraih kekuasaan harus tewas begitu saja. Saya tidak menyangka seorang pekati kuda mampu membuat gonjang-ganjing seluruh kademangan lereng Gunung Burakdeng. Dario, kakak Mondosio sudah mati. Pergi kamu. Kakak Demang itu orang sakti, tahu? Dia tidak akan mati. Kalisengoro sudah terbebas dari kekuasaan manusia seragam macam Mondosio dan Nyi Basingah. Semula, sayalah yang membalas kematian ayah dan ibu. Mestinya, Basingah dan Ki Tembini harus juga ditangkap. Itu makanya kamu kupanggil Kayun. Aku mau pergi. Kamu di sini dengan Tembini. Jangan kemana-mana kamu ya. Basingah kemudian pergi ke Gunung Kemulan, ke tempat gurunya. Dia berharap gurunya bisa membantunya menghidupkan kembali jasad Mondosio yang telah tak bernyawa. Dia kualat karena cita-cita gila itu. Ingin jadi raja. Dulu aku gembira sekali melihat kamu berhasil. Kami perlu mengadakan pembalasan. Mana mungkin bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu hak Sang Pencipta. Sebenarnya dalam hal ini gurunya sudah memperingatkan Basingah bahwa keinginannya itu tidaklah mungkin bisa terwujud. Namun Basingah memaksa, hingga akhirnya gurunya mau membantunya dengan memberinya sebuah ilmu hitam, yaitu Aji Kembang Bangkai Sepasang. Ajian ini adalah ajian mendatangkan jin jahat yang bisa merasuk ke dalam tubuh seseorang, termasuk ke tubuh Mondosio yang telah tak bernyawa lagi. Dulu guru pernah menceritakan tentang ilmu untuk membangkitkan orang mati. Ilmu itu akan membahayakan dirimu sendiri. Ilmu sihir ini sangat jahat, Basingah. Ilmu itu namanya Kembang Bangkai Sepasang. Jin setan merkayangan, saksikanlah seorang wanita akan menggadaikan dirinya sebagai anggota warga dunia kita yang abadi. Malam hitam, malam kelam, aku tumbalkan sukmaku menyatu dalam tenung kembang bangkai sepasang. Ku panggil sukma Mondosio. Mondosio. Rupanya tidak gampang ilmu setan itu bisa digunakan. Jasad Mondosio yang telah bangkit tak langsung bisa dijinakkan. Sampai-sampai Basingah menggunakan sapu korak yang telah diberi mantra untuk menjinakkan siluman yang merasuk ke dalam tubuh Mondosio. Dan kini Mondosio telah kembali sebagai mayat hidup yang hanya akan mengabdi kepada Nyai Basingah. Dengan mayat hidup Mondosio inilah Nyai Basingah akan membalas dendam kepada orang-orang yang menjadi musuhnya. Mondosio menuju ke hutan. Kita harus segera menangkapnya, Kakang. Aji Mencolo Putro Mencolo Putri ini adalah ilmu yang paling tinggi dari semua ilmu tenung atau ilmu sihir. Kakang lihat, tidak ada sedikit pun bedanya dengan Kakang. Ilmu itu sangat luar biasa, Kakang. Kakang Mondosio, balas kejahatan mereka, Kakang. Tumpahkan dendammu, Kakang. Malam-malam begini, pasti Kakak setan. Di
Diawali dari Mbah Katili yang menunjukkan persembunyian Mondosio kepada warga, menjadi sasaran utama mayat hidup Mondosio. Mbah Katili. Lirik. Di sana sepi, Mbah. Saya kangen sama Mbah Waru Katili. Kau... Katili sudah kubunuh. Apalagi yang harus kulakukan? Istirahatlah, Kakang. Besok akan kupanggil lagi. Sejak kematian Mondosio, desa ini semakin tenang ya, Pak? Keadaan Kalisengoro juga saat ini belum bisa dibilang aman. Nyai Basinga sampai sekarang masih buron. Kematian suaminya pasti tidak akan didiamkan begitu saja. Waduh, kalau nanti... Yang penting, kita harus waspada. Kemudian disusul Citrawiryo, orang yang terakhir menghujamkan keris ke leher Mondosio. Heran, tadi sudah semua saya masukkan. Wiryo. Jangan. Citrawiryo sudah kuselesaikan. Dan disusul dua pendekar bayaran dari Surakerti, yaitu Panji Gending dan Jalakadrung. Meskipun dua pendekar bayaran itu cukup tangguh, namun keduanya tak mampu mengalahkan Mondosio yang telah menjadi siluman itu. Carane dan majikan sendiri dibanting. Kau masih kenal aku, Panji Gending? Tidak. Tidak mungkin. Kamu sudah mati, Kembang Sempol. Benar kamu cublak istriku. Aku tidak takut dengan siluman. Kembali ke asalmu. Ternyata tidak cuma Panji Gending, tetapi Jalakadru pun tewas dengan mengenaskan. Pembunuhan-pembunuhan ini sepertinya punya hubungan yang erat, Paman. Panji Gending, Jalakadru, Citrawiryo, Mbah Katili, semua korban adalah orang-orang yang ikut mengeroyok. Teror terjadinya pembunuhan-pembunuhan misterius di Kademangan Kalisengoro dan sekitarnya benar-benar membuat resah warga. Karena dari semua kejadian, semuanya sama, selalu diawali dengan datangnya suara burung gagak yang terus-menerus, hingga membuat semua penduduk merasa cemas dan ketakutan bila malam telah datang. Siapa yang melakukan? Padahal Mondosio sendiri sudah tewas. Memang tampaknya ada kejadian-kejadian aneh sebelum Panji Gending tewas. Kata anak Citrawiryo, sebelum musibah itu menimpa bapaknya, juga ada gagak berteriak-teriak di halaman rumahnya. Berita-berita kematian itu bahkan sudah menyebar sampai ke desa kecil. Dan mereka mulai ketakutan kalau sudah mendengar burung gagak. Nyai akan terus menyuruh Roh Ki Demang untuk melakukan pembalasan. Semua harus dihabisi. Nyai Basinga benar-benar telah dirasuki setan yang paling kejam. Dendamnya akan membunuh semua orang yang memusuhinya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung bermusuhan dengannya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menentang keinginannya, termasuk dirinya sendiri.
Hanya Sri Katon yang masih selalu berusaha untuk menyadarkan Mbak Yunya itu. Ya Allah, sadarkanlah ya Gusti. Sri Katon selalu berharap bahwa Mbak Yunya itu akan bisa berubah suatu hari nanti. Mereka harus dimusnahkan semuanya. Kayun, Retno Jumini, juga Mbok Jambe. Mereka harus dimusnahkan semuanya. Yusinga mengatakan bahwa selendang kendit itu merupakan pintu masuknya. Pada suatu malam, Sri Katon yang sudah tidak tahan dengan perbuatan Mbak Yunya itu mencoba untuk berbuat sesuatu. Diam-diam dia mencuri selendang kendit yang terpasang di jasad Mondosio dan kemudian berniat membakarnya. Namun sayangnya Basingah memergokinya dan menggagalkan aksi Sri Katon itu. Kurang ajar. Tega kamu mau mengkhianati aku. Aku tidak mau melihat kamu lagi. Tinggalkan tempat ini. Dasar anak kurang ajar. Sabar, Nyi, sabar. Pengkhianat. Sabar, Nyi. Ikat tangan dan kakinya. Jangan sampai dia mengulang perbuatan keparat seperti tadi. Hingga kemudian Basingah benar-benar marah kepada adik satu-satunya itu. Dia tidak peduli dengan adiknya yang sebenarnya yang dilakukan adiknya itu karena sayangnya kepadanya. Basingah tidak sadar bahwa yang dilakukannya akan membahayakan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Karena jin brojol yang merasuk ke dalam tubuh Mondosio semakin hari akan semakin kuat dan tidak akan bisa terus-terusan dijinakkan dengan mantra kembang bangkai sepasang. Beberapa tahun lalu, kami telah melakukan satu kesalahan. Atas nama Kanjeng Sultan Pajang, saya Ngabei Wilomarto meminta maaf. Bagi kami, kesalahan adalah suatu pelajaran yang tidak terulang kembali. Sementara itu di Kademangan Kalisengoro, Mahesa Kayun diangkat menjadi Demang Kalisengoro yang baru oleh Ngabei Wilomarto dari Pajang. Atas nama Kanjeng Sultan, saya mengangkat dan mengesahkan Mahesa Kayun sebagai Demang yang baru di Kalisengoro. Hidup Mahesa Kayun! Hidup Mahesa Kayun! Hidup Mahesa Kayun! Hidup Mahesa Kayun! Akhirnya si Kayun berhasil juga diangkat sebagai Demang. Pihak mereka tidak lama lagi akan datang kemari untuk memastikan tanggal pernikahan anak kita. Kembali di tempat Nyai Basingah, malam ini Basingah kembali membacakan mantra bunga bangkai sepasang untuk kembali membangunkan jasad Mondosio. Karena malam ini giliran Demang Surakerti yang akan menjadi korban. Namamu Mondosio. Kakang kembali akan membalaskan dendam atas kematian Kakang. Oke lor, sampai di sini dulu episode kali ini. Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.